Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa sayyidina maulana Muhammadin. Wa alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma badu. Nah, karena momen ini spesial, saya ingin mengambil tema tentang puasa. Meskipun bukan ceramah keagamaan seperti yang biasa disampaikan saat Ramadan, kita akan melihat konsep puasa dari sudut pandang filsafat. Kita akan mengeksplorasi tradisi dari berbagai budaya. Minggu ini dari Tiongkok, minggu depan dari India, dan terakhir kita akan membahas isu kontemporer yaitu puasa media sosial. Semoga dengan pembahasan ini, kita tidak hanya memahami puasa sebagai menahan lapar dan haus, tetapi juga menemukan jenis-jenis puasa lain yang bisa meningkatkan kualitas spiritual kita. Seperti yang disebutkan Imam Al-Ghazali, puasa itu memiliki level. Semoga kita bisa naik kelas dalam berpuasa, setidaknya mencapai level yang lebih tinggi daripada sekadar fisik, materi utama. Puasa pikiran dalam filsafat Taoisme. Kita akan mulai dengan tradisi Taoisme dari Tiongkok. Salah satu tokoh besar Taoisme adalah Lao Tzu, yang mengajarkan konsep hidup harmonis dengan alam. Salah satu praktik yang diajarkan adalah puasa pikiran atau zinsai. Apa itu puasa pikiran? Mari kita bahas. 1. Mengapa pikiran perlu dipuasakan? Pikiran kita seringkali terlalu sibuk dengan konsep-konsep, teori-teori, dan pemikiran yang rumit. Kadang, hal ini membuat hidup menjadi kacau dan tidak tenang. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mendapatkan ketenangan adalah dengan memuasakan pikiran, membersihkannya dari hal-hal yang tidak perlu. Dalam Taoisme, tujuan akhir hidup adalah harmoni dengan tahu prinsip kehidupan universal. Untuk mencapai itu, kita harus hidup secara alami ziran, tanpa memaksakan kehendak atau terlalu terikat pada ide-ide tertentu. 2. Prinsip hidup alami. Ziran, sebelum membahas puasa pikiran, mari kita pahami dulu prinsip dasarnya. Ziran, yaitu hidup secara alami. Ini artinya, tidak memaksakan diri. Hidup ini seperti air yang mengalir. Air tidak memaksa untuk sampai ke laut, tapi ia mengikuti aliran dengan tenang. Menerima perubahan. Dunia ini selalu berubah. Jika kita bisa menerima perubahan dengan lapang dada, hidup akan lebih ringan. Menjaga keseimbangan yin-yang. Hidup ini adalah kombinasi antara dua hal yang saling melengkapi, seperti siang-malam, panas-dingin, aktif-pasif. Jika kita bisa menjaga keseimbangan ini, hidup akan lebih harmonis. Contoh sederhana, kalau kamu tiba-tiba dapat surat peringatan dari kampus, jangan panik. Anggap saja ini bagian dari proses hidup. Kamu bisa menyesuaikan diri, misalnya dengan lebih giat belajar. Begitu juga dalam pekerjaan atau hubungan. Jika ada perubahan, hadapilah dengan bijak. 3. Apa itu puasa pikiran? Zinsai. Puasa pikiran adalah membersihkan pikiran dari segala macam konsep, teori, dan emosi yang mengganggu. Konsep ini dijelaskan melalui sebuah dialog antara Konfusius dan muridnya, Yan Hui. Berikut intinya, Yan Hui ingin membantu seorang pangeran yang korup dengan memberikan nasihat langsung. Namun, Konfusius mengkritik rencana ini. Menurut Konfusius, Yan Hui terlalu ambisius dan belum memahami karakter sang pangeran. Alih-alih menasihati secara frontal, Konfusius menyarankan Yan Hui untuk memuasakan pikirannya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Fokuskan keinginanmu. Jangan biarkan pikiranmu bercabang-cabang. Fokus pada satu tujuan. Jangan mendengarkan dengan telinga, tapi dengan jiwa. Artinya, pahamilah sesuatu tidak hanya secara lahiriah, tapi juga dengan hati dan intuisi. Kosongkan pikiran, biarkan pikiranmu seperti cermin. Apapun yang datang, biarkan masuk tanpa harus disimpan atau dinilai. Ikuti aliran hidup. Jangan memaksakan kehendak. Biarkan semuanya mengalir secara alami. 4. Ilustrasi puasa pikiran. Untuk mempermudah pemahaman, ada beberapa ilustrasi yang bisa kita pelajari. Bayi. Seorang bayi melihat dunia apa adanya. Ia tidak menganalisis atau menilai. Jika senang, ia tertawa. Jika tidak nyaman, ia menangis. Bayi tidak terbebani oleh konsep-konsep rumit. Kita bisa belajar dari pola pikir bayi ini. Cermin. Pikiran kita harus seperti cermin. Gambar apapun yang muncul di depannya, biarkan masuk tanpa harus disimpan atau diubah. Setelah gambar itu hilang, cermin kembali kosong, kapal kosong. Jika sebuah kapal kosong menabrak perahu kita, kita tidak akan marah. Namun, jika ada orang di kapal itu,
kita cenderung marah dan menyalahkan. Ini simbol dari ego. Jika kita bisa mengosongkan ego, kita tidak akan mudah tersinggung. 5. Ciri-ciri pikiran yang tenang. Setelah memuasakan pikiran, kita akan merasakan ketenangan. Berikut ciri-cirinya. Tidak terikat pada hal-hal duniawi. Kita bisa melepaskan keinginan, penilaian, atau pikiran yang berlebihan. Menerima saat ini. Tidak terjebak pada masa lalu atau cemas tentang masa depan. Hidup secara alami. Mengikuti ritme kehidupan tanpa memaksakan kehendak. Penutup. Puasa pikiran adalah latihan untuk membersihkan pikiran dari hal-hal yang tidak perlu. Dengan mempraktikannya, kita bisa hidup lebih tenang, harmonis, dan fokus pada tujuan hakiki. Semoga di bulan Ramadan nanti, kita tidak hanya berpuasa menahan lapar dan haus, tetapi juga berlatih puasa pikiran agar jiwa kita semakin bersih dan damai. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.